Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Kisah berawal di dalam pesawat yang dimana kita melihat dua orang penumpang suami istri yang kita panggil saja mereka Martin dan juga Liz. Morning. Mereka berdua rupanya sedang OTW ke Jerman untuk melakukan rapat penting tentang penemuan obat baru, yaitu obat corona varian Wakanda. You'll do great. Tak berselang lama, mereka pun sampai di kampung halaman Abah Hitler, dan mereka pun langsung mesen taksi ojol yang ada di sana. Namun, rupanya salah satu koper Mang Martin pun tinggalin di bandara, yang dimana hal ini akan menjadi kunci dari film ini, bro. Kemudian scene berpindah ke hotel, yang dimana di sana Mang Martin dan istrinya akan mondok dan ngaduk semen di malam hari. Dan di sela-sela mereka berdua akan check-in, di situ Mang Martin pun rewas karena melihat salah satu kopernya yang leungit di sana. Dan dia pun bermaksud untuk mencari koper tersebut di bandara dengan menggunakan taksi. I'm afraid, Mrs. Harris, but the Eisenhower suite may not be available right now. Okay, sir. Is this everything from the taxi? Yes, sir. Namun karena Mang Martin yang lupa baca bismillah, di tengah perjalanan dia pun mengalami kecelakaan dan harus nyuksruk ke dalam sungai bersama supir cantik yang bernama Lilis. Di situ Neng Lilis yang notabene sebagai supir taksi Bluebird pun langsung berusaha menyelamatkan Mang Martin dan membawanya ke pinggir sungai untuk diselamatkan. Singkat cerita, scene berpindah ke rumah sakit, yang dimana di sana Mang Martin pun sudah koma selama 4 hari 4 malam tanpa makan dan minum yang membuat dirinya lupa ingatan. The taxi you were in went into the river. Can you tell me your name? Akibat kecelakaan tadi, di sana Mang Martin pun hanya bisa malaweng dan mengingat beberapa kejadian di dalam otaknya yang mengingatkan bahwa dirinya bernama Martin Harris dan dirinya memiliki istri yang bernama Lilis. I can't remember. My wife, she's in Berlin with me. Ingat bahwa dirinya punya pamajikan, Mang Martin pun langsung OTW gaskeun ke hotel tempat dia terakhir bertemu dengan istrinya. Dan sesampainya di hotel, Mang Martin pun terkejut dan juga rewas karena istrinya tidak mengingat samsek siapa dirinya. It's me, Martin. Excuse me. Do I know you? Dan yang lebih edan lagi guys, si istrinya malah selingkuh dengan orang lain yang bernama sama, yaitu Martin Harris. Last time I looked. Yep, still me. I'm her husband. Oh, you must have me confused with someone else. Call the police. No. Call the goddamn army. That's a good idea. Mendengar kekacauan tersebut, Mang Martin pun akhirnya harus diciduk oleh keamanan hotel untuk diinterogasi di kantor polisi. Di dalam kantor polisi, dia pun berusaha meyakinkan penjaga hotel anu heuras hulu bahwa dirinya adalah Harris Martin yang asli. Dan karena tidak ada data yang valid, akhirnya Mang Martin pun harus mengalah dengan kondisi tersebut dan harus merelakan istrinya untuk diaduk semen oleh orang lain. Please, wait. You're going to arrest me? I am Dr. Martin Harris. She is my wife. Di tengah kegalauannya, Mang Martin pun gak bisa nyewa hotel karena dia tidak memiliki KTP Jerman dan dia pun harus dikejar-kejar oleh orang misterius yang mengincarnya di sana. Daripada gudak-gidik tepuguh, di sana Mang Martin pun memutuskan untuk bertemu dengan besti lamanya yang bernama Bessler di sebuah laboratorium.
Namun alangkah terkejutnya Mang Martin bahwa di sana ada juga si Martin KW yang sedang ngobrol-ngobrol santuy bersama kawan lamanya yaitu si Bessler yang ada di sana. Checked himself out of a hospital. Hi, I'm Dr. Martin Harris. Dan parahnya adalah bestie si Martin tersebut tidak mengenal Martin yang asli dan lebih kenal dengan Martin yang KW, bro. Sungguh sangat mengelirkan sekali ini film, bro. To marry scientists. I told you We about talked about your children. About how much time you spent. Di sana Martin KW juga memiliki data yang sama persis dengan Martin yang asli, sampai ke akar-akarnya anjir. Dan dengan adanya hal tersebut, Mang Martin yang asli pun akhirnya tepar. Karena liar selir-liarnya di sana, guys. This is not happening. Singkat cerita, di saat Mang Martin bangun, dia berada di ruangan dokter dan siap untuk dieksekusi oleh laki-laki misterius yang kita lihat di awal film tadi. Namun, di saat pembunuh itu lengah, Mang Martin pun berhasil untuk melarikan diri dari sana dan dia pun langsung mencari bodyguard sekaligus mata-mata murah yaitu seorang abah-abah yang akan membantunya dari masalah yang liar ini. Di dalam kosan si Abah, Mang Martin pun curhat ceria sambil sebat santuy tentang semua masalah yang dia hadapi beberapa hari ini. Dan si Abah pun bersiap untuk menghandle masalah ini hanya dengan bayaran 50 euro saja, bro. Sungguh sangat edan sekali si Abah ini. Killed your friend. Setelah konsultasi dengan si Abah, Mang Martin pun langsung mencari Neng Lilis untuk menanyakan tentang kecelakaan yang mereka alami di awal film tadi. Agar semua masalah ini bisa beres dan Mang Martin pun bisa kembali lagi ke pelukan sang istri tercinta. It's not Liz. Thank you for saving me. This guy, Jürgen. He's Di sela-sela mereka mengobrol, rupanya laki-laki misterius dan juga antek-anteknya pun datang ke dalam kosan Neng Lilis. Dan pergelutan pun berlangsung, guys. Melihat kondisi yang cukup bahaya, akhirnya Mang Martin pun langsung otw gaskeun bersama Neng Lilis untuk pergi dari sana dan menjauh dari antek-antek si Lakyus yang masih hidup. Dan acara kejar-kejaran pun berlangsung epic di sana, guys. Left! Go left! hang on. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dari kejaran tersebut. Di sana mereka berdua langsung nepangan si Abah untuk meminta dekengan agar tidak diudag-udag lagi oleh orang-orang misterius yang ada di sana. Dan si Abah pun langsung ACC permintaan tersebut. Part of your work, or Professor Breathless? Di situ Mang Martin dan juga Neng Lilis pun langsung membuat rencana agar bisa ngobrol santuy dengan istri si Martin secara perlahan. Dan ya guys, hal tersebut rupanya cukup efektif, bro. Yang dimana alasan dia melakukan ini semua adalah karena diancam oleh geng pembunuh Jerman yang sudah mensabotase acara rapat mereka. Dan kunci dari semua ini ada di dalam koper si Martin yang ketinggalan di bandara di awal film yang kita lihat tadi, guys. They just sit down. Wait for me there. Liz, wait. You doing here? Liz, what's happening? Mendengar pesan dari sang istri tercinta, Mang Martin pun langsung otw gaskeun ke bandara, tempat di mana kopernya yang tinggalin. Di sana dia berhasil membuka koper tersebut dan tentu saja guys, dia adalah Martin Harris yang asli dan di sana Neng Lilis pun ikut senang karena berhasil membantunya hingga sejauh ini. She's my wife. Sebelum OTW balik, Neng Lilis rupanya melihat Mang Martin yang diciduk oleh antek-antek si Lakyus dan juga bestie lamanya yang bernama Bessler. Di sana si Bessler pun menjelaskan bahwa identitas asli Mang Martin bukanlah Martin Harris, melainkan William Sin, yaitu seorang alat tempur pembunuh bayaran berdarah dingin berasal dari Cimahi. This other guy, he's not. Martin Harris? No, of course he's not. Dan yang paling ngarawaskeun dari ini semua adalah semua bayangan dan kehidupan Mang Martin adalah fake life yang diciptakan untuk menjalankan aksi teror untuk ngekill pangeran Arab yang akan melakukan meet and greet di saat rapat akbar nanti. Sungguh sangat teramat mengelirkan sekali, bukan? Sak!
This is insane. Your memories are not real. There is no Martin Harris. Singkat cerita, malam pun malam. Mang Martin dan juga Neng Lilis pun langsung otw gaskeun untuk menyelamatkan Pangeran Arab dan juga nyawa orang-orang dari ledakan bom yang ada di hotel. Di sana mereka berdua pun dicegat oleh penjaga hotel, namun dengan data yang fix, Mang Martin pun berhasil meyakinkan penjaga hotel dan orang-orang pun berhasil untuk dievakuasi ke tempat yang aman. There's a bomb in the Eisenhower suite. I put it there. From the book. There is passwords. Melihat kejadian tersebut, Mang Martin Fake pun kehel karena misinya bakalan gagal kali ini. Dan dia pun langsung ngajak Baywan Martin yang asli dan pergelutan pun berlangsung, guys. Karena Mang Martin adalah pembunuh terlatih, akhirnya manehna pun berhasil ngekill Martin Fake dengan easy. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya semua orang pun berhasil selamat. Sedangkan Mang Martin dan juga Neng Lilis pun akhirnya happy ending di sana. Humanitarian organizations applauded the announcement, but Now you're free to do whatever you want. Dan ya guys, karena Mang Martin sudah sadar dan Martin Fake pun sudah modar, maka film pun sudah berakhir, guys. Hehe, yo gimana filmnya guys? Sungguh sangat teramat menggeliirkan sekali bukan? Gue nggak nyangka banget sama alur film ini, sumpah. Yang dimana Mang Martin dilupakan begitu saja oleh semua orang akibat kecelakaan di awal film. Tapi sebagai film misteri, film ini tuh cukup bagus dan sangat mind blowing sekali bro. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bro. Hit 'em up!